hari ke-8 dan sekarang sudah bersiap-siap untuk ke Pulau W. Memang sekarang jam 4.40, jadi kapal penyeberangan kita kemarin udah ngecek. Dia sih memang pagi jam 8, tapi sepertinya setengah 6 sudah harus nyampe sana. Jadi kita mau mandi dan buru-buru langsung ke sana. Ya. Oke, udah siap berangkat lagi dan itu motor saya. Udah nggak sabar pengen ke Pulau W dan menuntaskan kilometer 0 saya. Ya, ini adalah hari ke-8 ya. Jadi 8 hari saya untuk bisa mencapai Aceh gitu teman-teman. Ya, jadi perlu sampai dengan 8 hari ya sampai dengan ke Aceh ini. Dan hari ke-8 ini saya sekalian ke Pulau Weh gitu ya. Dan seperti apa keseruannya, seperti apa Pulau Weh, saya juga belum ada gambaran. Jadi yang pasti kita berangkat pagi walaupun kapalnya jam 8 karena memang sarannya dari orang pelabuhan semalam gitu ya informasinya. Kalau bisa jam 6 sebelum jam 6 Pak. Karena takut rame, ini adalah lebaran hari kedua gitu kira-kira. Oke teman-teman, ikuti terus keseruan perjalanan saya di kilometer 0. Oke, morning teman-teman. Pagi ini saya gas untuk kilometer 0 dan sudah mulai start dari rumahnya Bro Agung. Sampai juga pada hari ke-8, di mana saya sudah berada di kota Banda Aceh. Pada episode ke-9 ini, saya mengawali hari sejak pagi untuk mengejar penyeberangan dari pelabuhan Ulele menuju pelabuhan Balohan di Pulau Weh. Dikarenakan ini masih hari kedua Idul Fitri, di mana semua masyarakat biasanya memulai silaturahmi keluar rumah. Tidak terkecuali yang mengarah ke Pulau Weh. Terlebih lagi, penyeberangan ke Pulau Weh di hari pertama Lebaran kemarin ditutup total, sehingga arus lalu lintas diperkirakan hari ini akan sangat lamai. Saya pun mencari informasi pada malam sebelumnya dengan mengunjungi pelabuhan ini dan bertanya kepada semua staf dan security yang berjaga di pelabuhan Ulele. Didapat informasi bahwa hari ini akan ada 5 kali penyeberangan, yaitu jam 8, 10, 12, jam 2 sore, dan jam 4 sore. Biasanya penyeberangan hanya dilakukan 2 kali dalam sehari. Sehingga saya mengejar untuk bisa menyeberang sepagi mungkin. Dan disarankan oleh beliau-beliau yang ada di sana, jika ingin mengejar jam 8, maka 2 jam maksimum sebelum waktu keberangkatan saya sudah harus ada di lokasi. Perjalanan ke Pulau Weh, saya rencanakan untuk tidak menginap. Saya ingin sekali untuk berangkat pagi dan pulang pada sore harinya. Jadi kita mau beli tiket dulu nih, tapi tiketnya kayaknya belum buka. Kita harus ngantri dulu di sini. Jadi beginilah masuk ke Ulele. Oke, pagi ini setelah beli tiket dan segala macem, kita mau ngantri masuk ke kapal. Jadi kapalnya di situ tuh teman-teman. Ya, udah siap. Cuma masih nunggu antrian gitu ya. Ya udah, kita tunggu aja sampai masuk ke dalam. Setelah menunggu dari jam kurang lebih 5.30 pagi dan membeli tiket pada jam 7, akhirnya kami diperbolehkan naik ke dalam kapal feri sekitar jam 8 setelah masuk dalam antrian.
Sedikit beruntung, karena kami berada di rombongan yang bisa berangkat jam 8 pagi. Karena beberapa motor di belakang kami, ternyata mereka di-stop oleh petugas dan dialihkan ke keberangkatan jam 10. Dapat disaksikan oleh kawan-kawan dalam tayangan saya bahwa begitu banyak orang yang ikut menyeberang bersama dengan kami di pukul 8 ini. Dan menjadi sebuah pengalaman tersendiri buat saya menyeberang ke Pulau Weh di saat Hari Idul Fitri. Nah, mesinnya hidup. Gas. Gimana, Pak? Aman, Pak. Bos susah, Bang. Oke, jadi Indonesia. jadi udah nyampe di kapal ya. Dan ini hari kedua Lebaran, ramai banget. Tapi ya untungnya kita masih bisa kebagian yang jam 8. Oke, semoga itinerary-nya nggak meleset. Mantap. Nggak cinta bangsa Indonesia, orang gila begini. For the first time, mantap. Perjalanan menggunakan kapal feri Aceh Hebat ini memakan waktu kurang lebih 2 jam. Sebetulnya ada kapal feri yang lebih cepat, tetapi tidak dapat memuat kendaraan. Menggunakan speedboat mungkin akan memangkas waktu setengahnya. Tetapi karena kami membawa sepeda motor, sehingga tidak ada pilihan lain kecuali kami menaiki kapal feri yang lebih lambat ini. Tetapi tidak terlalu terasa perjalanan segera saya lanjutkan setelah 2 jam menyeberang. Keluar feri pun cukup memakan waktu, karena penumpang yang cukup banyak. Dan kami diminta untuk memprioritaskan bagi penumpang yang tidak membawa kendaraan terlebih dahulu. Heran juga melihat para penumpang tanpa kendaraan ini harus lewat di jalur yang sama dengan orang-orang yang menggunakan kendaraan. Sedangkan yang saya lihat di pelabuhan, fasilitas untuk penumpang yang tanpa kendaraan sebetulnya ada. Mulai memijakan kaki di Pulau Weh ini, kita langsung diperhadapkan oleh sebuah jalan yang besar, namun menanjak secara panjang. Sungguh tidak dapat dibayangkan bahwa akhirnya saya bisa juga melintas di pulau yang paling barat di Indonesia ini. Bagi saya, ini bukan sekedar pencapaian, tetapi sebuah wujud dari mimpi yang pernah saya bangun 17 tahun yang lalu. Dominasi perjalanan yang dihiasi oleh pesisir pantai, perbukitan, dan juga pegunungan membuat perjalanan sangat nikmat. Oh ya, perlu diingat bahwa tempat pengisian bahan bakar hanya terdapat di pusat kota saja, atau hanya ada di satu lokasi saja. Bila kawan-kawan ingin mengisi bahan bakar, saya sarankan untuk segera mengisi di depan lapangan udara TNI Angkatan Laut yang ada di Pulau Weh. Karena setelahnya, teman-teman tidak akan lagi menjumpai. Meskipun sebetulnya jarak dari ujung ke ujung dari pulau ini tidak terlalu jauh.
Sebelum saya berangkat dan melihat sendiri area ini, dulu saya berpikir perjalanan ini mungkin akan melewati tempat-tempat yang jalannya rusak atau tidak semulus ini. Tetapi kenyataannya, berjalan di sini sangatlah mulus aspalnya dan sangat menyenangkan. Hanya saja memang jalanannya tidak terlalu lebar, atau mungkin bisa saya gambarkan, bila berpapasan dua mobil dari lawan arah, mungkin akan sangat pas. Jadi kawan-kawan yang ingin melintas di daerah ini atau melintasi perjalanan di Pulau Weh menuju Tugu Kilometer 0 agar dapat mengontrol kecepatan. Sungguh tak menyangka, ternyata pemandangan pantai di Pulau Weh ini sangat eksotis. Saya sangat jarang mendengar adanya review ataupun ulasan tentang daerah ini. Tetapi pada hari ini, akhirnya saya bisa merasakan dan melihat sendiri dengan mata kepala betapa indahnya Pulau Weh ini. Pantas saja, turis banyak yang berkunjung ke daerah ini, dan di penyeberangan sangat ramai. Saya pun cukup heran melihat banyaknya turis asing yang ada di dalam kapal feri saat saya menyeberang dengan feri tadi. Penginapan pun cukup banyak ditemukan di sini dan tersedia cukup proper. Sejujurnya, agak menyesal juga merencanakan tidak menginap di pulau ini. Ada nggak biasa lah itu. Oke. Tiga 3.000 kilo. Iya. Hah? Gila. Iyalah bangku. Stiker sih. Ada rasa puas, haru, seru juga. Jujur aja, buat para bikers, impian 17 tahun saya akhirnya saya menginjakkan kaki saya di sini. Teman-teman lihat ya. Mungkin ini buat sebagian orang cuma sebagai tugu, tapi buat saya ini sebuah pencapaian saya dalam mencintai motor saya. Terus terang saya haru guys. Sekarang aja nih, nggak tahu ya, lebay atau gimana, tapi saya ngerasa bahwa lunas sudah keinginan saya dan cita-cita saya selama 17 tahun, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kalau kita punya mimpi, kadangkala nggak peduli mimpinya seberapa gede, asal punya niat, punya tekad, konsisten, disiplin, pasti bisa mencapai ya. Terima kasih sekali lagi dari Kilometer 0. Saya mengucapkan kepada semua bikers di Indonesia, mungkin udah banyak yang punya pencapaian kayak saya, tapi buat saya ini sebuah pencapaian yang luar biasa buat saya pribadi. Dan kalau teman-teman ada yang mau ngegas ke sini, impikan dan jalani, karena bener-bener segitu worth it-nya. Sepanjang jalan kita bisa disuguhin pemandangan, bahkan di belakang saya, di depan saya tepatnya, pemandangannya kayak gini guys. Ya, jadi kalau teman-teman lihat itu ada
Ada pemandangan laut luas. Luar biasa banget teman-teman, megah. Kilometer 0. Oke, sampai jumpa lagi di dalam perjalanan saya selanjutnya. Nggak tahu mau kemana. Mungkin kalau ada yang punya ide boleh tulis di bawah. Tapi ini udah merupakan pencapaian yang luar biasa buat saya. Ciao. Satu kata yang bisa saya ungkapkan saat ini adalah tuntas. Ya, tuntas sudah semua impian saya yang selama ini hanya bisa saya bayangkan. Sungguh merupakan sebuah pengalaman yang saya tidak akan lupakan seumur hidup. Ini bukan lagi bicara tentang hebat, tentang kuat, dan tentang kemampuan dalam berkendara. Tetapi ini juga bicara tentang tekad impian dan perencanaan selama bertahun-tahun. Mungkin saja pencapaian ini adalah hal yang cukup biasa bagi sebagian orang. Tetapi buat saya, dari Jakarta menuju ke tempat ini merupakan sebuah impian. Saya pun meneruskan perjalanan untuk kembali menuju ke Pelabuhan Balohan. Kalau saat saya berangkat tadi, saya melalui jalan terusan menuju Tugu kilometer 0. Kali ini, saya memutuskan untuk pulang dan mengunjungi pusat melalui kota Sabang. Selalu ada perasaan yang sedih saat saya harus meninggalkan tempat atau lokasi yang indah. Entah kapan lagi saya bisa kembali ke sini. Perjalanan kali ini betul-betul membawa kesan yang luar biasa dalam hidup saya. Ternyata, perjalanan touring kali ini bukan sekedar bicara mengenai hobi, tetapi saya diperlihatkan dan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kultur budaya yang sangat beragam. Sungguh, kalau saya renungkan, betapa kayanya bumi Indonesia ini. Seperti ada tambahan rasa bangga di dalam hati saya setelah saya melakukan touring menuju kilometer 0 Sabang. Lanjut ya Pak. Iya. Beli tiketnya di mana Pak? Sini aja. Oke, saya udah di Balongan, dari Pulau Sabang mau balik ke Aceh. Dan setengah jam lagi kelihatannya kita udah bisa masuk. Oke, jadi nyebrang ke Pulau Sabang dan ke Pulau Sabang itu memang beberapa kali kayaknya memang harus datang langsung ya. Katanya sih ada di aplikasi tapi saya nggak nemu. Jadi ini tuh tarif-tarifnya tuh. Jadwal keberangkatannya pun juga lumayan random ya. Jadi nggak tahu deh. Teman-teman harus dapat informasi. Jadi kalau nyampe ke Aceh harus kayak ngobservasi jadwalnya gitu. Kira-kira gitu aja teman-teman. Jadi kalau misalnya mau lagi ke Sabang gitu ya, teman-teman harus observasi. Kira-kira tiketnya tuh ada kapan gitu kan, dan jadwal-jadwalnya gitu aja.
Akhirnya, saat-saat untuk berpisah dengan Pulau Weh ini sudah semakin dekat. Kapal feri yang akan mengantar saya balik ke Banda Aceh sepertinya sudah terlihat, dan kami sudah boleh dipersilahkan masuk ke dalamnya. Sungguh perasaan yang sangat sedih harus meninggalkan pulau ini. Oke, akhirnya tiba juga saatnya meninggalkan Pulau Weh atau Pulau Sabang. Dan saya sudah ke kilometer 0, sekarang menuju Aceh kembali. Perasaannya campur aduk ya. Jadi berpisah dengan sesuatu yang kita udah impiin selama 17 tahun tuh nggak mudah juga. Tapi ya kita harus kembali dan meneruskan perjalanan ke Medan besok. Dan nanti perjalanan saya akan berakhir di Medan. Gitu aja teman-teman. Jadi ya kira-kira itu yang bisa saya bagi dalam perjalanan kali ini, dan semuanya totalnya sangat menyenangkan gitu teman-teman. Oke, sampai ketemu di kota selanjutnya, Medan, Aceh dulu dan Medan akhirnya. Perjalanan saya menuju kilometer 0 Sabang akhirnya berakhir. Namun, perjalanan dalam touring ini masih menyisakan satu episode lagi. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung sampai sejauh ini. Sampai bertemu di next episode, yaitu adalah perjalanan dari Banda Aceh menuju Langsa dan kemudian Langsa menuju Medan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom.